Halo Asmi Lovers, apa kabar? Di video kali ini, kita akan membahas tentang arsitektur dekonstruksi yang unik. Pernah melihat bangunan-bangunan dengan desain tanpa aturan yang jelas? Mungkin saja itu arsitektur dekonstruksi. Tapi sebelum kita membahas tentang arsitektur dekonstruksi, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Jika sekarang ini gaya minimalis lebih populer, tahun 80-an lebih dikenal dengan arsitektur dekonstruksi. Nah, apa itu arsitektur dekonstruksi dan bagaimana sejarah kemunculannya? Kata dekonstruksi sendiri merujuk pada zaman perkembangan setelah kemunculan postmodern pada tahun 1980-an. Dekonstruksi menurut situs KBBI memiliki arti, bentuk struktur bangunan yang tidak lazim, misalnya bangunan berbentuk miring. Namun, dari sisi arsitektur, dekonstruksi berarti pendekatan terhadap perancangan sebuah bangunan dengan bentuk yang tidak dapat dideskripsikan. Gerakan arsitektur ini berdampak besar pada arsitektur kontemporer karena menciptakan pandangan baru. Sama seperti halnya gaya arsitektur lainnya, arsitektur dekonstruksi pun memiliki ciri dan karakteristik khas dari bangunannya. Ciri dan karakteristik tersebut ini yang membuatnya tampil begitu unik dan tak terprediksi. Adapun karakteristik arsitektur dekonstruksi yaitu dirangkum menjadi 5 poin. 1. Mempunyai bentuk yang tidak berhubungan. 2. Lebih menonjolkan 3D geometri. 3. Bingkai jendela yang sering tersembunyi di dinding. 4. Penggunaan pintu bingkai logam sederhana. 5. Penyatuan berbagai elemen yang saling bertentangan. Arsitek yang menganut aliran ini yaitu Peter Eisenman, Frank Gehry, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind, dan lainnya. Adapun bangunan-bangunan yang mengandung tema arsitektur dekonstruksi akan kita bahas berikut ini. Bangunan pertama, yaitu Museum Bilbao karya arsitek Frank Gehry. Guggenheim Museum Bilbao merupakan museum sekaligus seni modern kontemporer karya arsitek Frank Owen Gehry. Museum tersebut memiliki pameran tetap dan koleksi karya-karya seniman. Guggenheim Museum merupakan pengembangan dari museum serupa yang berada di New York sebagai pusatnya. Gehry mulai merancang museum tersebut setelah memenangkan sayembara kilat dan menyingkirkan 2 pesaingnya, yakni Koop Himmelblau dan Arata Izosaki. View yang paling spektakuler adalah di dalam atrium setinggi 55 meter yang tersusun dari kepingan-kepingan dinding masif dan transparan. Ciri khas yang paling mencolok dari bangunan ini adalah elemen penutup yang menyelimuti hampir seluruh bangunan. Ternyata, elemen itu bukan dari plat besi atau aluminium seperti pada karya Gehry sebelumnya, melainkan terdiri dari lapisan bahan metal yang sangat kuat dan tahan ratusan tahun, yaitu titanium yang biasanya digunakan untuk membuat pesawat terbang. Bangunan kedua, yaitu Busan Cinema Center karya arsitek Koop Himmelblau. Menurut Wolf D. Pri, kepala desain perusahaan, konsep dasar dari proyek ini adalah wacana tentang tumpang tindih ruang terbuka dan tertutup dan area publik dan pribadi. Desain untuk Busan Cinema Center dan rumah dari Busan International Film Festival menyediakan persimpangan baru antara ruang publik, program budaya, hiburan, teknologi dan arsitektur yang menciptakan tengara yang dinamis dalam lanskap perkotaan. Objek bangunan berisi teater, bioskop indoor dan outdoor, ruang konvensi, ruang kantor, studio kreatif dan ruang makan dalam campuran ruang publik indoor dan outdoor yang terlindung dan terhubung. Desain ruang-ruang ini mendukung fungsionalitas fleksibel yang dapat digunakan baik selama periode festival tahunan dan penggunaan sehari-hari tanpa gangguan. Busan Cinema Center memiliki 3 gedung yaitu Chini Mountain, Beef Hill, dan Double Cone. Chini Mountain adalah bangunan multifungsi yang berisi teater multifungsi 1000 kursi, dengan menara terbang dan dukungan penuh di belakang panggung, dan multiplex 3 layar yang terdiri dari 400 kursi dan 2 bioskop 200 kursi. Beef Hill adalah formasi permukaan tanah yang menciptakan ruang duduk tribun dari bioskop terbuka dan mengakomodasi ruang pertemuan, aula konvensi, pusat beef,
kantor BIF, dan pusat media visual. Double Con adalah elemen pintu masuk simbolis-simbolik ke pusat sinema Busan dan berfungsi sebagai elemen penghubung antara Gunung Sinema dan BIF Hill. Uniknya Busan Cinema Center memiliki atap terbesar di dunia, dengan ukuran 2,6 kali lebih besar dari lapangan sepak bola. Pusat ini memiliki 2 atap baja. Atap kecil yang menutupi teater luar ruang BIF Theater memiliki rentang 70 m dan luas 66 x 100 m hingga 120 m dan berat 1.236 ton. Atap besar adalah atap cantilever terpanjang yang disertifikasi oleh Guinness World Records. Langit-langit atap besar dan kecil masing-masing dilapisi dengan 23.910 dan 18.690 lampu LED. Busan Cinema Center disebut sebagai tempat yang kompleks karena menggabungkan bioskop dan panggung teater untuk pertunjukan seni dalam satu gedung. Nah, itu dia contoh-contoh bangunan arsitektur dekonstruksi. Semoga bisa menjadi inspirasi dan meningkatkan ilmu pengetahuan arsitektur kamu ya, ASMI Lovers. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temanmu ya.